Loh, nenek kok punya foto orang ini? Ya jelas punya, dia kan. Seorang miliarder hampir menabrak nenek pemulung di pagi hari karena terburu-buru berangkat kerja. Dimas turun dari mobil untuk menolong nenek itu. Saat sedang sibuk membalut kaki nenek yang terluka, nenek itu menunjukkan sebuah foto kepada miliarder dan ternyata. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan segala urusan dipermudah. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Langit pagi masih pucat ketika Dimas menyalakan mesin mobilnya. Notifikasi di ponselnya berdatangan tanpa henti. Rapat penting menunggu. Investor asing sudah tiba. Semua orang mengandalkannya. Namun entah kenapa, sejak membuka mata tadi, dadanya terasa sempit. Setahun sejak Aisyah pergi untuk selamanya. Setahun sejak ia berdiri di depan liang lahat, menyaksikan tubuh istrinya diturunkan ke dalam tanah. Sejak hari itu, hidup Dimas berubah menjadi rutinitas tanpa rasa. Ia bekerja lebih keras, pulang lebih malam, dan mengubur kesedihan dalam angka-angka laporan keuangan. Mobil hitamnya melaju cepat membelah jalanan kota yang mulai ramai. Lampu lalu lintas berganti hijau, dan Dimas menekan pedal gas lebih dalam. Pikirannya penuh dengan presentasi, target, dan tekanan. Tiba-tiba, dari sisi jalan, sosok renta melangkah tergesa. Seorang nenek dengan keranjang besar di punggungnya mencoba menyeberang. Semua terjadi dalam hitungan detik. Dimas refleks membanting setir. Ban mobil berdecit keras. Tubuhnya terdorong ke depan oleh sabuk pengaman. Mobil berhenti nyaris menyentuh tubuh nenek itu. Namun suara kecil terdengar. Tubuh nenek itu sudah terjatuh di aspal. Keranjang rotannya terguling, botol dan barang rongsok berhambunan. Wajah Dimas memucat. Ia membuka pintu mobil dengan tangan gemetar dan berlari menghampiri. Nek, maafkan saya, ucapnya panik. Nenek itu mencoba bangkit, namun meringis kesakitan. Kakinya terpelintir ke arah yang tidak biasa. Napasnya tersengal, tapi matanya tetap tegar. Orang-orang mulai melirik, namun tak ada yang mendekat. Dimas berlutut di sampingnya. Jas mahalnya menyentuh aspal kotor. Ia tak peduli. Dengan hati-hati, ia memeriksa kaki sang nenek. Sepertinya keselayo, saya yang salah. Saya terlalu cepat, katanya dengan suara menyesal. Nenek itu menggeleng pelan. Saya juga salah, menyeberang sembarangan. Jawaban sederhana itu justru membuat dada Dimas semakin sesak. Ia mengambil kain bersih dari dalam mobil dan mulai membalut pergelangan kaki nenek tersebut. Tangannya cekatan, tapi sorot matanya penuh rasa bersalah. Untuk pertama kalinya pagi itu, Dimas lupa pada rapat, pada investor, pada dunia yang menuntutnya sempurna. Yang ada hanya seorang nenek renta yang terduduk di jalan karena kelalaiannya. Angin pagi berhembus pelan. Di sela keheningan itu, Dimas menyadari sesuatu yang aneh. Tatapan nenek itu bukan marah, bukan takut, melainkan seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban hidup sendirian. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat di tepi jalan itu akan mengubah seluruh keyakinannya tentang masa lalu. Dimas menatap foto itu lebih lama. Matanya menyisir setiap detail wajah perempuan dalam gambar usang tersebut. Senyumnya, garis rahangnya, bahkan lesung pipi kecil di sisi kiri. Tidak mungkin ia salah. Itu benar anak nenek. Suara Dimas bergetar. Nenek mengangguk pelan. Iya nak, Aisyah. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dia. Dimas menelan ludah. Kepalanya terasa berat. Ia mencoba berpikir jernih. Berapa lama, Nek? Bertahun-tahun. Sejak dia menikah, dia jarang pulang. Saya juga tidak diundang waktu pernikahannya. Jawab nenek itu dengan senyum pahit. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Dimas teringat hari pernikahannya. Aisyah pernah berkata bahwa keluarganya tidak bisa hadir karena alasan tertentu. Ia tidak pernah memaksa bertanya lebih jauh. Ia menghormati keputusan istrinya. Kini potongan-potongan itu terasa ganjil. Suaminya orang berada, kata tetangga. Tapi saya tidak pernah tahu siapa.
lanjut nenek pelan. Dimas memejamkan mata sesaat. Nek, kalau boleh tahu, apakah Aisyah punya saudara? Nenek itu mengangguk lagi. Punya. Saudara kembar. Namanya Aina. Darah Dimas terasa mengalir lebih cepat. Kembar. Bisiknya. Iya. Mereka lahir selisih beberapa menit saja. Wajahnya sangat mirip. Waktu kecil bahkan saya sering salah memanggil. Nenek itu tersenyum tipis mengenang masa lalu. Jantung Dimas berdetak keras di telinganya. Selama menikah dengan Aisyah, ia tak pernah mendengar tentang saudara kembar. Tidak pernah ada foto keluarga. Tidak pernah ada cerita masa kecil yang lengkap. Aisyah selalu menutup bagian itu dengan kalimat singkat dan senyum samar. Aina sekarang di mana, Nek? Tanya Dimas hati-hati. Wajah nenek berubah muram. Saya juga tidak tahu. Sejak lama dia pergi entah kemana. Dua-duanya menjauh dari saya. Dimas menunduk, memandang foto itu lagi. Jika memang ada saudara kembar yang wajahnya identik, maka kemungkinan yang selama ini mustahil tiba-tiba terasa masuk akal. Namun ia segera menepis pikiran itu. Tidak. Ia sendiri yang menyaksikan pemakaman istrinya. Ia sendiri yang memegang batu nisan bertuliskan nama Aisyah. Ia tahu apa yang ia lihat. Nenek, terakhir kali bertemu Aisyah kapan? Tanya Dimas pelan. Nenek itu terdiam. Tatapannya menerawang jauh. Setahun yang lalu. Dimas mendongak cepat. Dia datang ke rumah saya tiba-tiba. Keadaannya tidak seperti biasanya. Tatapannya kosong, seperti orang kebingungan. Dia bilang tidak ingat apa-apa. Tubuh Dimas terasa kaku. Setahun yang lalu, waktu yang sama ketika ia kehilangan istrinya. Udara pagi yang tadi terasa biasa, kini terasa menyesakan. Dimas perlahan menyadari satu hal. Jika apa yang dikatakan nenek ini benar, maka ada sesuatu yang sangat besar, sangat kelam, yang selama ini tersembunyi di balik kematian Aisyah. Suara kendaraan yang melintas terasa semakin jauh dari pendengaran Dimas. Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setahun yang lalu, tepatnya kapan, Nek? Tanyanya hati-hati. Nenek itu mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Sekitar awal musim hujan. Bajunya basah waktu itu. Dia berdiri di depan pintu rumah saya tengah malam. Awal musim hujan. Itu adalah minggu yang sama ketika Dimas menerima kabar bahwa istrinya mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari luar kota. Tangannya mulai dingin. Dia bilang apa, Nek? Tidak banyak. Dia cuma bilang capek dan bingung. Tatapannya kosong sekali. Seperti tidak kenal saya, padahal saya ibunya. Nenek itu mengusap ujung matanya. Saya pikir mungkin dia stres. Saya rawat dia beberapa hari. Tapi dia sering melamun. Kadang menangis sendiri. Kadang memanggil nama yang tidak jelas. Dimas merasa dunia di sekelilingnya berputar pelan. Karena pada waktu yang sama, ia sedang mengurus jenazah yang disebut sebagai istrinya. Ia masih ingat malam itu. Pihak rumah sakit menutup wajah korban dengan kain putih. Kondisi tubuhnya rusak parah akibat kecelakaan. Identifikasi dilakukan berdasarkan dokumen dan barang pribadi yang ditemukan. Ia terlalu hancur untuk memeriksa lebih jauh. Apa setelah itu Aisyah tetap bersama nenek? Suara Dimas kini nyaris berbisik. Nenek menggeleng. Tidak lama, suatu pagi dia pergi lagi. Katanya mau mencari sesuatu. Sejak itu saya tidak tahu kabarnya. Sampai akhirnya tadi pagi saya mencarinya lagi. Saya dengar dari orang pasar. Ada perempuan mirip anak saya yang sering terlihat di sekitar sini. Dimas menatap nenek itu tanpa berkedip. Nenek yakin itu Aisyah. Nenek tersenyum pahit. Seorang ibu tidak pernah salah mengenali anaknya, Nak. Walau wajahnya berubah, walau ingatannya hilang, hati saya tahu. Kalimat itu menghantam Dimas lebih keras dari kecelakaan manapun. Karena jika yang pulang ke rumah nenek setahun lalu adalah Aisyah, maka siapa yang selama ini ia makamkan? Nafasnya memburu.
Pikirannya melompat pada satu nama yang tadi disebut. Aina, saudara kembar yang sangat mirip. Kemungkinan yang sebelumnya terasa mustahil, kini perlahan membentuk bayangan yang menyeramkan. Dimas berdiri perlahan, lalu kembali berlutut di depan nenek itu. Kali ini bukan karena luka di kaki, melainkan karena lututnya tak lagi sanggup menahan berat kebenaran yang mulai terbuka. "Nek, saya suaminya Aisyah," ucapnya akhirnya, suara pecah. Mata nenek itu melebar. Dimas menunduk dalam-dalam, hampir menyentuh aspal. "Maafkan saya, selama ini saya tidak pernah tahu tentang nenek. Aisyah tidak pernah menceritakan keluarganya. Bahkan saat kami menikah, saya tidak tahu harus mencari siapa." Nenek itu terdiam lama. Angin pagi berhembus lembut di antara mereka. Lalu dengan tangan gemetar, nenek itu menyentuh bahu Dimas. "Kalau memang kamu suaminya, berarti Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian istrinya, ada harapan kecil yang tumbuh di tengah rasa takut yang jauh lebih besar. Nenek itu meminta Dimas membantunya berdiri. Dengan hati-hati, Dimas menopang tubuh renta itu dan membawanya duduk di bangku warung kecil tak jauh dari trotoar. Ia membelikan air minum dan roti sederhana. Tangan nenek itu masih gemetar ketika membuka keranjang rongsoknya. "Kalau kamu benar suaminya, kamu harus tahu semuanya," ucapnya pelan. Dari dalam sebuah kantong plastik kusam, ia mengeluarkan setumpuk foto lama. Sudut-sudutnya menguning, beberapa bahkan hampir sobek. Dimas menerimanya satu persatu. Foto 2 bayi perempuan yang tertidur berdampingan, foto 2 anak kecil berseragam sekolah dasar dengan pita kembar di rambutnya, foto 2 remaja yang tersenyum lebar di depan rumah sederhana. Aisyah dan Aina. Wajah mereka benar-benar identik. Namun semakin lama Dimas memperhatikan, ia mulai melihat perbedaan kecil. Tatapan Aisyah lebih lembut, lebih teduh. Sedangkan Aina memiliki sorot mata yang tajam dan penuh ambisi. "Dari kecil mereka memang sering dibanding-bandingkan," ujar nenek itu lirih. "Saya akui saya lebih sering memuji Aina. Dia lebih berani, lebih pintar berbicara. Aisyah lebih pendiam." Nada penyesalan begitu jelas terdengar. Saya tidak sadar perlakuan saya melukai hati Aisyah. Dia sering mengalah. Bahkan saat mereka berebut sesuatu, Aisyah yang selalu saya minta mengerti. Dimas menatap foto Aisyah kecil yang tersenyum tipis. Ia membayangkan istrinya menyimpan luka masa kecil yang tak pernah ia ceritakan. Setelah dewasa, hubungan mereka makin renggang. Aina sering iri. Katanya semua orang lebih menyukai Aisyah karena wajahnya yang lembut. Lanjut sang nenek. Dimas mengingat kembali beberapa momen aneh selama pernikahan mereka. Ada hari-hari ketika Aisyah tampak berbeda. Cara berbicaranya berubah. Tatapannya terasa asing. Ia sempat mengira itu hanya perubahan suasana hati. Kini potongan-potongan itu mulai menyatu perlahan. "Nek, apakah Aina pernah datang bersama Aisyah setelah menikah?" tanya Dimas hati-hati. Nenek menggeleng pelan. "Tidak pernah bersama. Mereka sudah lama tidak akur. Bahkan sebelum Aisyah menikah, mereka jarang bicara." Dimas menggenggam foto itu erat. Jika benar Aina menyimpan iri, dan mereka memiliki wajah yang sama persis, pikirannya mulai membentuk kemungkinan yang menakutkan. Namun ia belum berani menyimpulkannya. "Nek," ucap Dimas pelan, namun tegas. "Izinkan saya membantu mencari Aisyah. Kalau memang dia masih hidup, saya harus menemukannya." Mata nenek itu berkaca-kaca. "Saya hanya ingin melihatnya sekali lagi dalam keadaan baik," bisiknya. Dimas berdiri, menatap jalanan yang kini terasa berbeda. Pagi yang tadi hanya tentang rapat dan bisnis, kini berubah menjadi awal pencarian yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Mobil Dimas melaju lebih pelan dari biasanya. Di kursi belakang, nenek itu duduk dengan canggung, memeluk keranjang rongsoknya seperti harta paling berharga. Ia beberapa kali menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang mungkin tak pernah ia datangi seumur hidupnya.
Dimas menyetir dalam diam. Pikirannya tidak lagi pada rapat atau perusahaan. Ia bahkan mematikan ponselnya yang terus berdering. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, bisnis bukanlah hal terpenting dalam hidupnya. Rumah besar itu akhirnya terlihat. Pagar otomatis terbuka perlahan. Halaman luas dan taman yang terawat rapi menyambut mereka. Nenek itu menelan ludah. "Ini rumah kamu, Nak?" tanyanya pelan. Dimas mengangguk. Ia membantu nenek turun dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti membawa beban sejarah yang belum terungkap. Begitu masuk ke ruang tamu, keheningan langsung terasa menekan. Rumah itu megah, namun kosong. Foto pernikahan Dimas dan Aisyah masih terpajang di dinding utama. Nenek itu berhenti tepat di depan foto besar itu. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai. "Itu Aisyah," bisiknya. Air matanya jatuh perlahan. Dimas berdiri di sampingnya. Ia memperhatikan wajah dalam foto tersebut. Senyum lembut itu, gaun putih sederhana, dan tatapan penuh harap. Namun kini, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Senyum itu terasa sedikit asing. "Waktu kecelakaan itu terjadi," ucap Dimas pelan, "kondisinya parah. Saya tidak melihat wajahnya terlalu lama. Semua berlangsung cepat." Ia menelan napas. Saya hanya percaya pada identitas dan barang-barangnya. Nenek itu perlahan duduk di sofa. Setahun yang lalu, beberapa hari sebelum dia hilang lagi dari rumah saya, Aisyah sering memegang kepalanya. Dia bilang sakit sekali. Dia seperti ketakutan pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dimas merasa jantungnya berdegup lebih keras. Dia pernah menyebut nama seseorang. Nenek terdiam sejenak. "Aina," jawabnya lirih. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Nama itu kembali muncul, seperti bayangan yang tak mau pergi. Dimas berjalan ke arah lemari kecil di sudut ruangan. Ia membuka laci yang selama ini jarang ia sentuh. Di dalamnya tersimpan beberapa barang milik Aisyah yang selamat dari kecelakaan. Ia mengambil sebuah kalung yang dulu selalu dipakai istrinya. "Nek, apakah Aisyah punya tanda khusus di tubuhnya? Bekas luka atau apapun?" Nenek mengangguk pelan. Ada tanda lahir kecil di belakang telinga kirinya. Bentuknya seperti titik hitam kecil. Dimas membeku. Ingatan tentang tubuh yang ia lihat di ruang jenazah kembali terlintas. Ia mencoba memaksakan ingatan itu muncul lebih jelas. Namun yang ia ingat hanya kain putih, luka, dan tangisnya sendiri. Ia tidak pernah memeriksa lebih detail. Tangannya mulai gemetar. Jika tubuh itu bukan Aisyah, jika benar yang pulang ke rumah nenek adalah Aisyah, maka seseorang telah hidup bersamanya selama beberapa waktu, mengenakan wajah istrinya, berbagi tempat tidur, dan menyimpan rahasia yang tak pernah ia duga. Dimas menutup laci perlahan. Ia menatap foto pernikahan itu sekali lagi. Sore itu rumah besar itu tidak lagi terasa megah. Dimas duduk berhadapan dengan nenek di ruang tamu, di antara foto pernikahan yang kini terasa seperti potongan teka-teki. "Aisyah tinggal di rumah nenek berapa lama?" tanya Dimas perlahan. "Hanya beberapa hari. Dia tidur di kamar lamanya. Tapi setiap malam dia terbangun, seperti ketakutan," jawab nenek itu. "Takut pada apa?" Dia tidak pernah menjelaskan, hanya menyebut satu kalimat. "Jangan biarkan dia tahu aku di sini." Dimas menahan napas. "Dia?" ulangnya. Nenek itu mengangguk pelan. "Dan sekali lagi, saya dengar dia menyebut nama Aina." Nama itu kini bukan lagi kebetulan. Ia seperti benang merah yang semakin menegang. Dimas berdiri, berjalan ke arah ruang kerja pribadinya. Ia membuka brankas kecil tempat ia menyimpan dokumen lama, termasuk laporan kecelakaan setahun lalu. Ia menarik map coklat itu dengan tangan gemetar. Tanggal kejadian, lokasi kecelakaan, barang pribadi yang ditemukan, tas, ponsel, dompet atas nama Aisyah. Semua terlihat sah. Namun satu hal kini terasa janggal. Ia teringat. Malam sebelum kecelakaan, Aisyah tampak berbeda. Tatapannya dingin. Ia jarang berbicara. Bahkan sempat menolak pelukannya. Saat itu Dimas mengira istrinya hanya lelah. Sekarang kenangan itu berubah makna. "Nek," panggil Dimas dari ruang kerja. Nenek berjalan perlahan menghampirinya. "Apakah Aina pernah melakukan sesuatu yang nekat?" tanya Dimas hati-hati. Wajah nenek berubah pucat. Aina keras kepala. Sejak kecil dia sulit menerima kekalahan.
Kalau merasa tersaingi, dia bisa melakukan apa saja. Dimas menutup matanya sesaat. Potongan demi potongan mulai menyatu. Saudara kembar. Iri hati, kedatangan misterius, ingatan yang hilang, kematian yang tidak pernah benar-benar ia periksa. Kalau begitu, suara Dimas kini berat. Kemungkinan besar yang meninggal dalam kecelakaan itu bukan Aisyah. Nenek itu terdiam. Tangannya mencengkram ujung bajunya. "Kamu yakin?" bisiknya. Dimas menatap laporan di tangannya. "Saya tidak pernah melihat tanda lahir di belakang telinganya." Ruangan itu terasa semakin hening. Jika tubuh yang dimakamkan adalah Aina, maka selama beberapa waktu sebelum kecelakaan itu, Aina mungkin telah menggantikan posisi Aisyah. Berarti, Aisyah yang asli masih hidup. Dan jika benar ia kehilangan ingatan karena trauma, lalu pergi lagi dari rumah nenek pagi tadi, ia kini sendirian di luar sana. Tanpa perlindungan, tanpa ingatan tentang siapa dirinya. Dimas menutup map itu perlahan. "Nek," ucapnya tegas. "Kita tidak bisa menunggu lagi." Tatapan nenek itu penuh harap dan takut sekaligus. "Saya akan mencari Aisyah. Saya akan temukan dia, apapun risikonya." Untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, Dimas tidak lagi merasa sebagai pria yang kehilangan istrinya. Ia merasa sebagai suami yang mungkin masih punya kesempatan untuk menyelamatkan istrinya. Dan kali ini, ia tidak akan terlambat. Malam belum turun ketika Dimas sudah kembali berada di balik kemudi. Kali ini bukan menuju kantor atau ruang rapat, melainkan menyusuri gang-gang sempit yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Nenek duduk di sampingnya, memegang foto Aisyah erat-erat. "Kata orang pasar, dia sering terlihat di sekitar terminal lama," ucap nenek pelan. Dimas mengangguk. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Kota yang biasa ia lihat dari balik kaca gedung kini terasa berbeda. Lebih nyata, lebih keras. Mereka berhenti di terminal tua yang hampir terlupakan. Bangunannya kusam, bau asap dan debu bercampur di udara. Beberapa pedagang kaki lima masih bertahan, sementara pengamen dan pemulung berlalu lalang. Dimas turun lebih dulu. Jas mahalnya kini terasa tidak pada tempatnya, namun ia tidak peduli. Ia menunjukkan foto itu kepada seorang pedagang kopi. "Pernah lihat perempuan ini?" tanyanya. Pria itu menyipit mata. "Mirip yang sering duduk di pojok sana, kadang melamun sendiri." Jantung Dimas berdetak lebih cepat. "Sekarang di mana?" "Tadi siang ada, biasanya tidak jauh dari sini." Harapan menyala, namun juga menyakitkan. Mereka menyusuri setiap sudut terminal. Dimas memanggil nama Aisyah pelan, seolah takut membuatnya terkejut. Setiap kali melihat perempuan berambut panjang, jantungnya melonjak, lalu jatuh lagi ketika wajahnya berbeda. Nenek mulai terengah-engah. Dimas menopangnya. "Kalau memang itu Aisyah, dia pasti ingat jalan pulang ke saya," bisik nenek itu. Dimas menggenggam foto di tangannya. Setahun lalu, ia berdiri di makam, merasa kehilangan segalanya. Kini, ia berjalan di antara keramaian, dengan kemungkinan bahwa kehilangan itu mungkin hanya kesalahpahaman yang mengerikan. Namun di balik harapan itu, ada ketakutan lain. Jika benar Aina menyamar, berarti Aisyah telah melalui sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar kecelakaan. Ia mungkin disikap, disakiti, disianati oleh darah dagingnya sendiri. Langkah Dimas terhenti ketika seorang anak kecil menunjuk ke arah bangku panjang di bawah lampu temaram. "Om, yang itu bukan?" katanya polos. Dimas menoleh cepat. Di ujung bangku kayu tua itu, seorang perempuan duduk menunduk. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya sederhana dan tampak lusuh. Tubuh Dimas terasa kaku. Ia melangkah perlahan, seakan takut bayangan itu menghilang jika ia terlalu cepat. Perempuan itu mengangkat wajahnya, dan dunia Dimas seakan berhenti sekali lagi. Wajah itu,
Tatapan itu persis seperti Aisyah. Namun sorot matanya kosong. Tidak ada pengenalan, tidak ada kejutan, hanya kebingungan yang dalam. Nenek terisak pelan di belakangnya. Aisyah, panggilnya dengan suara bergetar. Perempuan itu menoleh pada suara itu. Matanya membasah, namun bukan karena ingatan, melainkan karena sesuatu dalam hatinya seperti tersentuh oleh suara yang terasa familiar. Dimas berdiri terpaku. Dimas berdiri hanya beberapa langkah dari perempuan itu. Lampu terminal yang redup menyinari wajahnya dengan samar. Tidak ada keraguan lagi. Garis wajah itu, lekuk bibirnya, bahkan cara ia mengerutkan dahi ketika bingung. Itu Aisyah. Namun, bukan Aisyah yang ia kenal. Perempuan itu menatap Dimas tanpa ekspresi. Tidak ada cahaya pengenalan di matanya, tidak ada getaran rindu. Hanya tatapan kosong seperti seseorang yang terdampar di dunia asing. Aisyah, suara Dimas pecah. Perempuan itu sedikit mundur. Maaf, kita kenal? Tanyanya pelan. Kalimat itu menghantam dada Dimas lebih keras dari kenyataan apapun. Nenek berjalan mendekat dengan langkas terpincang. Nak, ini ibu, ucapnya lirih. Perempuan itu menatap nenek tersebut lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Saya merasa kenal suara itu, bisiknya. Ia memegang kepalanya. Sakit, kepala saya sakit. Tubuhnya limbung. Dimas refleks menangkapnya sebelum jatuh. Untuk pertama kalinya setelah setahun, ia kembali merasakan tubuh istrinya dalam pelukannya. Hangat, nyata, hidup. Namun rapuh. Tenang, kamu aman, bisik Dimas. Perempuan itu gemetar dalam pelukannya, seperti seseorang yang menyimpan ketakutan panjang. Jangan biarkan dia menemukan saya, gumamnya lemah. Dimas dan nenek saling berpandangan. Siapa? Tanya Dimas pelan. Perempuan itu memejamkan mata, air matanya mengalir. Dia, yang wajahnya sama seperti saya. Jantung Dimas berhenti sesaat. Aina, potongan terakhir teka-teki itu semakin jelas. Apa yang dia lakukan padamu? Bisik Dimas dengan suara bergetar. Namun perempuan itu sudah setengah tak sadarkan diri. Dimas menggendongnya menuju mobil tanpa memperdulikan tatapan orang-orang sekitar. Nenek mengikuti dengan napas tersengal. Di dalam mobil, Dimas menatap wajah yang sangat ia rindukan selama ini. Setahun lalu, ia mengira telah kehilangan segalanya. Kini ia sadar, yang ia kuburkan mungkin bukan istrinya. Dan perempuan yang kini terbaring lemah di kursi belakang adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kecelakaan. Tangannya menggenggam setir erat. Jika benar Aina telah merebut identitas Aisyah, maka selama ini ia hidup dalam kebohongan yang dirancang dengan kejam. Namun satu hal kini pasti, Aisyah masih hidup. Dan kali ini, Dimas tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Malam itu, Dimas tidak membawa Aisyah ke rumah sakit besar. Ia takut jika terlalu banyak orang tahu, keadaan justru menjadi rumit. Ia memilih memanggil dokter pribadi ke rumahnya. Aisyah terbaring di kamar tamu. Tubuhnya bersih setelah dimandikan pelan oleh neneknya. Rambut panjangnya yang kusut kini tersisir rapi, namun wajahnya masih menyimpan jejak ketakutan. Dokter memeriksa dengan saksama. Tidak ada luka baru yang serius, katanya pelan. Tapi kondisi psikisnya tampak terguncang. Kemungkinan besar trauma berat menyebabkan amnesia parsial. Dimas mengangguk, meski jantungnya bergetar. Setelah dokter pergi, ruangan menjadi sunyi. Dimas duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah yang begitu ia rindukan. Ia ingin memeluknya, namun takut membuatnya terkejut. Beberapa menit kemudian, mata Aisyah perlahan terbuka. Ia memandang langit-langit kamar, lalu menoleh ke arah Dimas.
Kamu, bisiknya. Dimas menahan napas. Namaku Dimas, ucapnya lembut. Aku, seseorang yang ingin kamu percaya. Aisyah menatapnya lama. Tatapannya masih kosong, namun tidak lagi sepenuhnya asing. Aku merasa pernah melihatmu, katanya pelan. Air mata hampir jatuh dari mata Dimas, namun ia menahannya. Tidak apa-apa kalau kamu belum ingat, jawabnya lirih. Yang penting kamu aman. Aisyah memegang pelipisnya. Kadang ada bayangan, ruangan gelap, suara orang berteriak, dan wajah yang sama seperti wajahku. Tubuh Dimas menegang. Apa dia menyakitimu? Tanyanya pelan. Aisyah tidak langsung menjawab. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku ingat dikunci. Aku ingat dingin. Aku ingat memohon. Suara itu pecah. Nenek yang berdiri di pintu ikut meneteskan air mata. Dimas menggenggam tangan Aisyah dengan hati-hati. Sekarang kamu tidak sendiri. Aisyah memandang tangan yang menggenggamnya. Seolah ada memori yang mencoba menembus kabut di pikirannya. Kenapa hatiku sakit melihatmu sedih? Bisiknya. Pertanyaan itu membuat dada Dimas terasa sesak. Karena meski ingatannya hilang, hatinya masih mengenali. Ia mendekat sedikit. Kita pernah saling mencintai, ucap Dimas pelan. Aisyah terdiam. Air matanya terus jatuh, namun kali ini bukan hanya karena takut. Di dalam pikirannya yang terpecah, serpihan kenangan mulai bergerak. Tawa, pelukan, janji. Namun di antara serpihan itu, ada bayangan lain. Wajah yang sama dengannya. Tatapan penuh iri, dan suara yang berbisik dengan kebencian yang dalam. Malam semakin larut. Dimas tidak beranjak dari sisi tempat tidur. Ia sadar, untuk mendapatkan kembali istrinya, ia harus menghadapi bukan hanya trauma, tetapi juga kebenaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi setahun yang lalu. Pagi datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Aisyah duduk di depan cermin kamar tamu. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. Ia memandangi pantulan dirinya sendiri dengan tatapan asing, seolah melihat orang lain. Dimas berdiri di ambang pintu, mengamatinya tanpa bersuara. Aku merasa seperti pernah kehilangan sesuatu yang sangat besar, ucap Aisyah pelan tanpa menoleh. Dimas mendekat perlahan. Kamu kehilangan banyak hal, tapi semuanya belum benar-benar pergi. Aisyah menggeleng kecil. Bukan itu. Aku merasa pernah menjadi seseorang yang berbeda. Ia menyentuh pipinya sendiri. Seperti ada dua versi diriku. Yang satu takut, yang satu marah. Kalimat itu membuat jantung Dimas bergetar. Nenek masuk membawa segelas teh hangat. Tangannya masih sedikit gemetar setiap kali memandang cicu menantunya itu. Aisyah, coba ingat pelan-pelan. Tidak usah dipaksa, ucapnya lembut. Aisyah memejamkan mata. Beberapa detik sunyi. Lalu napasnya mulai tidak teratur. Aku ingat ruangan gelap. Bisiknya. Bau lembab. Pintu besi. Tubuhnya menegang. Aku berteriak. Tapi tidak ada yang datang. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Dimas berlutut di depannya. Siapa yang menguncimu? Tanyanya pelan. Aisyah menggigit bibirnya. Seperti melawan rasa sakit di kepalanya. Aku melihat diriku sendiri di depan pintu. Wajah yang sama. Tapi tatapannya penuh kebencian. Tangannya mencengkram sisi kursi. Dia bilang, aku terlalu lemah. Terlalu baik. Semua orang lebih menyukaiku. Nenek terisak pelan. Aina, gumamnya. Aisyah membuka mata cepat ketika mendengar nama itu. Aina, ulangnya pelan. Seperti kunci yang mulai terbuka. Aina marah. Dia bilang aku mencuri semuanya. Bahkan suamiku. Tubuh Dimas membeku. Aku punya suami? Tanya Aisyah bingung, menatap Dimas. Air mata Dimas akhirnya jatuh. Iya, jawabnya lirih. Dan aku masih suamimu. Aisyah menatapnya lama. Di balik kebingungan itu, ada getaran halus yang tidak bisa ia jelaskan.
Hatinya terasa nyeri melihat pria itu menangis. Aina bilang, kalau aku menghilang, semua akan menjadi miliknya. Lanjut Aisyah dengan suara gemetar. Dia mengunciku. Dia bilang akan menggantikanku. Dunia Dimas runtuh dalam keheningan. Semua potongan kini hampir lengkap. Penyekapan, iri hati, penggantian identitas. Namun masih ada satu bagian yang belum jelas. Bagaimana kamu bisa keluar? Tanya Dimas pelan. Aisyah memegang kepalanya lagi. Aku tidak ingat jelas. Aku hanya ingat hujan deras. Aku berlari. Lalu semuanya gelap. Itu pasti malam ketika ia muncul di rumah ibunya. Berarti saat itu Aina sudah mulai menyamar. Dan kecelakaan yang terjadi kemudian bisa jadi bukan kecelakaan biasa. Ruangan itu terasa semakin berat. Aisyah memandang cermin lagi. Aku takut melihat diriku sendiri. Bisiknya. Karena aku tidak tahu. Apakah aku benar-benar aku? Hujan turun pelan sore itu, seperti mengulang ingatan yang berusaha bangkit dari kepala Aisyah. Dimas duduk di hadapannya, sementara nenek menggenggam tasbih di sudut ruangan. Tidak ada yang berani memaksa. Semua menunggu ingatan itu datang sendiri. Aku ingat lebih jelas sekarang. Suara Aisyah lirih, namun lebih stabil. Dimas mencondongkan tubuhnya. Aina datang ke rumah waktu itu. Dia menangis. Katanya hidupnya hancur. Dia bilang hanya aku yang bisa menolongnya. Aisyah memejamkan mata, membiarkan bayangan itu mengalir. Aku membawanya masuk. Kami bicara lama. Dia meminta maaf atas masa lalu. Air mata mengalir di pipinya. Lalu dia memberiku minum. Dimas merasakan amarah naik perlahan. Setelah itu, tanyanya lembut. Semua gelap. Beberapa detik sunyi. Aku terbangun di ruangan sempit. Tanganku diikat. Dia berdiri di depanku, memakai bajuku. Tubuh nenek bergetar. Aina bilang, dia lelah menjadi bayang-bayangku. Katanya hidupku terlalu sempurna. Suamiku kaya, aku dicintai. Dimas menunduk. Hatinya terasa diremas. Aku bilang padanya, tidak ada yang sempurna. Tapi dia tidak mau dengar. Suara Aisyah mulai patah. Dia bilang, kalau aku tidak ada lagi yang bisa membandingkan kami. Dimas mengepalkan tangan. Dia menyiksaku. Lanjut Aisyah dengan suara hampir tak terdengar. Tidak selalu dengan pukulan. Kadang hanya dengan kata-kata. Dia bilang suamiku akan lebih bahagia bersamanya. Ruangan itu terasa semakin dingin. Aku sedang hamil waktu itu. Bisiknya. Nenek terisak keras. Dimas membeku. Aina tahu, dan dia tetap mengurungku. Air mata Dimas jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku sering pingsan. Aku tidak tahu berapa lama di sana. Sampai suatu hari aku sadar, darah di lantai. Tangannya gemetar hebat. Aku kehilangan bayi itu sendirian. Dimas terduduk lemas. Semua rasa bersalah, marah, dan hancur bercampur menjadi satu. Aina datang lagi setelah itu. Lanjut Aisyah. Dia bilang semuanya sudah diatur. Dia sudah menyiapkan cerita. Bahkan tanda tanganku sudah dia pelajari. Dimas teringat perubahan kecil pada tulisan tangan yang sempat ia anggap biasa. Aku berhasil kabur saat dia lengah. Hujan deras malam itu. Aku berlari tanpa arah. Itu malam ketika ia sampai di rumah ibunya. Tapi kepalaku sakit sekali. Aku lupa banyak hal, bahkan namaku sendiri. Hening panjang memenuhi ruangan. Berarti saat Aisyah kabur dan bersembunyi dalam kebingungan, Aina telah sepenuhnya mengambil alih hidupnya. Dan kecelakaan yang terjadi beberapa minggu setelah itu mungkin adalah akhir dari kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Yang meninggal dalam kecelakaan itu, Aina. Ucapnya pelan. Aisyah terdiam. Jadi, aku benar-benar menghilang dari hidupmu. Tanyanya lirih. Dimas mendekat dan menggenggam tangannya. Kamu tidak pernah hilang. Kamu hanya disembunyikan oleh Aina.
Air mata mereka jatuh bersamaan. Rahasia itu kini terbuka sepenuhnya, bukan kematian yang memisahkan mereka, melainkan kebencian yang tumbuh dalam hati seseorang yang merasa selalu kalah. Dan kini, kebenaran itu tidak lagi terkubur bersama nama yang salah di batu nisan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah pengakuan itu, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal kenyataan. Semua potongan kini tersusun utuh di hadapan mereka. Dimas berdiri di depan jendela, memandang langit gelap. Hujan sudah berhenti, namun bekasnya masih tertinggal di kaca. Selama beberapa minggu sebelum kecelakaan itu, ucapnya pelan. Ada hal-hal kecil yang terasa berbeda. Aisyah menatapnya dengan mata yang masih sembab. "Apa?" tanyanya lirih. "Cara kamu memanggilku. Biasanya kamu menyebutku dengan nada lembut, tapi waktu itu terdengar kaku. Tatapanmu juga berbeda, lebih tajam." Aisyah menunduk. Semua itu bukan dirinya. "Aku sempat berpikir kamu hanya lelah," lanjut Dimas. "Aku tidak pernah membayangkan aku sedang berbicara dengan orang lain." Kalimat itu terasa pahit. Nenek menghela napas panjang. "Aina selalu ingin menjadi kamu, Aisyah. Sejak kecil. Baju yang sama, teman yang sama. Bahkan saat kalian remaja, dia sering mencoba meniru caramu berjalan." Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Dia mengambil semuanya," bisiknya. Dimas mendekat. "Dia tidak mengambil semuanya, karena yang paling penting tidak pernah bisa dia curi." Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. "Apa itu?" "Hatiku mengenali yang asli." Suara Dimas bergetar, namun penuh keyakinan. "Aina mungkin bisa meniru wajahmu, meniru suaramu, tapi dia tidak pernah benar-benar menjadi kamu. Dan mungkin itu sebabnya dia tidak pernah tenang." Mereka terdiam beberapa saat. Kecelakaan yang terjadi setahun lalu kini terasa berbeda maknanya. Aina yang hidup dalam kebohongan dan ketakutan akan terbongkar mungkin kehilangan kendali, atau mungkin itu hanya akhir tragis dari ambisi yang salah arah. "Aku tidak membencinya," ucap Aisyah pelan, mengejutkan semua orang. Dimas menatapnya. "Dia salah, sangat salah. Tapi mungkin dia hanya anak kecil yang tidak pernah merasa cukup dicintai." Nenek terisak lagi. "Saya yang salah," bisiknya. "Saya yang membandingkan kalian." Aisyah bangkit perlahan dan memeluk ibunya. "Kita semua terluka, tapi kita masih hidup." Dimas memandangi dua perempuan itu. Setahun lalu ia berdiri di depan makam, merasa dunianya selesai. Kini ia berdiri di ruang tamu yang sama, menyadari bahwa takdir masih memberinya kesempatan kedua. "Aisyah," ucapnya lembut. Perempuan itu menoleh. "Kita akan mulai lagi, dari awal, pelan-pelan. Aku akan menemanimu mengingat semuanya. Dan kalaupun tidak semua kembali, kita bisa menciptakan kenangan baru." Air mata kembali jatuh, namun kali ini tidak hanya karena luka. Untuk pertama kalinya sejak rahasia itu terbuka, ada secercah cahaya yang masuk ke dalam rumah itu. Identitas mungkin pernah dicuri, nama mungkin pernah dipalsukan, namun cinta yang tulus tidak pernah benar-benar bisa digantikan. Dan kini, mereka bersiap menata ulang hidup yang sempat direnggut oleh kebencian. Beberapa minggu berlalu, rumah itu tak lagi terasa sunyi seperti dulu. Meski belum sepenuhnya pulih, kehadiran Aisyah mengubah segalanya. Ia masih sering terbangun tengah malam dengan napas memburu karena mimpi buruk, namun kini, setiap kali itu terjadi, Dimas selalu ada di sampingnya. Bukan lagi sebagai bayangan masa lalu, melainkan sebagai penjaga masa depannya. Suatu pagi, cahaya matahari masuk melalui celah tirai kamar. Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap halaman rumah yang luas. Wajahnya lebih tenang, meski sesekali masih tampak ragu pada dirinya sendiri. Dimas datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Aisyah tersenyum kecil. "Aku sedang mencoba mengingat suara tawaku sendiri." Dimas duduk di sampingnya.
Kamu dulu tertawa keras kalau menonton film lucu, bahkan sampai memukul lenganku, katanya pelan. Aisyah menoleh. Benarkah? Iya, dan kamu selalu minta maaf setelahnya. Aisyah terdiam, lalu tanpa sadar sudut bibirnya terangkat sedikit lebih lebar. Senyum itu, senyum yang dulu selalu ia rindukan. Air mata Dimas jatuh begitu saja. Aku hampir kehilanganmu 2 kali, bisiknya. Aisyah memandangnya, kali ini tatapannya tidak lagi kosong. Aku tidak ingat semua tentang kita, ucapnya pelan. Tapi setiap kali melihatmu sedih, hatiku terasa sakit. Setiap kali kamu tersenyum, aku merasa aman. Ia menyentuh dada Dimas dengan ragu. Kalau ini namanya cinta, mungkin perasaanku tidak pernah hilang. Dimas memeluknya erat. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Tangis penyesalan, tangis syukur. Tangis karena Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki yang hampir musnah. Nenek berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka dengan mata basah. Luka masa lalu mungkin tidak bisa dihapus, tetapi mereka tidak lagi berjalan sendirian. Aku ingin sembuh, ucap Aisyah pelan di pelukan Dimas. Bukan hanya untukku, tapi untuk kita. Dimas mengangguk. Kita akan sembuh bersama. Di luar, angin pagi berhembus lembut. Tidak ada lagi bayangan kembar yang mengancam, tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Yang tersisa hanyalah 2 hati yang pernah terpisah oleh kebencian, kini kembali dipertemukan oleh takdir. Dan di tengah pelukan itu, Dimas menyadari satu hal. Ia tidak lagi hidup untuk menyesali masa lalu. Ia hidup untuk menjaga masa depan yang akhirnya kembali padanya. 6 bulan berlalu sejak hari itu. Rumah yang dulu terasa kosong, kini dipenuhi suara langkah pelan, tawa kecil, dan percakapan hangat di ruang makan setiap pagi. Proses pemulihan Aisyah memang tidak instan. Ia menjalani terapi rutin, perlahan menata kembali serpihan ingatan yang masih tersisa. Beberapa kenangan memang tak kembali utuh. Namun yang terpenting, ia tidak lagi takut pada bayangan di cermin. Suatu sore, Dimas mengajaknya berjalan di taman belakang rumah. Langit berwarna jingga dan angin membawa aroma rumput yang baru dipotong. Aku ingat sesuatu hari ini, ucap Aisyah tiba-tiba. Dimas menoleh cepat. Apa? Aku ingat pertama kali kita bertemu. Kamu gugup sekali. Kamu bahkan salah menyebut namaku. Dimas terpaku. Aku menyebutmu Aisyah kan? Katanya pelan. Aisyah tertawa kecil. Tawa itu, tawa yang sama seperti dulu. Dimas tak mampu menahan air matanya. Ia tertawa sambil menangis. Itu berarti kamu ingat? Tidak semuanya, jawab Aisyah lembut. Tapi cukup untuk tahu bahwa aku pernah sangat bahagia bersamamu. Mereka duduk di bangku kayu taman. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, lanjut Aisyah. Aku ingin membuat kenangan baru. Mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Dimas menggenggam tangannya. Kita tidak butuh kesempurnaan. Kita hanya butuh satu sama lain. Aisyah mengangguk pelan. Aku juga sudah memaafkan Aina. Dimas terdiam. Jika aku terus menyimpan benci, aku akan tetap terikat pada luka itu. Aku ingin bebas. Angin sore berhembus lembut seolah mengamini. Nenek kini tinggal bersama mereka. Hubungan yang dulu retak perlahan diperbaiki dengan kesabaran dan doa. Tidak ada lagi perbandingan, tidak ada lagi bayangan siapa yang lebih baik. Hanya keluarga yang belajar dari kesalahan. Dimas menatap wajah Aisyah yang kini lebih bercahaya. Allah mengembalikanmu dengan cara yang tidak pernah aku duga, bisiknya. Aisyah tersenyum, mungkin karena kita belum selesai. Langit perlahan berubah gelap dan lampu taman menyala satu persatu. Di tengah ketenangan itu, Dimas menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya ternyata bukan akhir cerita, melainkan awal dari kebenaran. Dan kini, bukan hanya istrinya yang kembali, senyumnya pun telah kembali. Bukan lagi senyum yang rapuh karena luka,
melainkan senyum yang lahir dari keberanian untuk memaafkan, bertahan, dan memulai kembali. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan apapun memisahkan mereka lagi. Gimana menurut kalian sobat? Apakah yang dilakukan Aina sudah cukup menjadi balasan atas kebencian yang ia pelihara sendiri? Atau seharusnya ada kebenaran lain yang lebih tegas agar tidak ada lagi hati yang terluka karena iri dan dendam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup ini, tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang justru dari orang terdekat. Tapi ingat, hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang mau belajar, memaafkan, dan memperbaiki diri. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu dan ujian masing-masing. Fokuslah menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.